Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas mengenai krisis ekonomi di Indonesia. Nah, di kelompok 3 ini ada Muhammad Ayub Al-Farisi, ada Bahtiar, dan ada saya sendiri, Ana Sulfia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian krisis ekonomi. Menurut ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Menurut Arafat 2009, krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau keadaan gawat dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi secara umum didefinisikan sebagai jatuhnya nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing utama, dalam hal ini biasanya adalah US dollar, yang dibarengi dengan meningkatnya tingkat harga secara keseluruhan. Krisis ekonomi adalah istilah yang digunakan pada bidang ekonomi dan mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomian sudah tidak dapat dibendung lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab krisis ekonomi. Sudrajat Jiwandono, seorang guru besar tetap ilmu ekonomi dari Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya krisis di Indonesia, yaitu yang pertama, krisis itu disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan panik finansial. Panik finansial ini dengan proses penularan atau contagion menjadi krisis. Yang kedua, krisis timbul karena adanya kelemahan struktural di dalam perekonomian nasional, dalam sistem keuangan atau perbankan, dan praktek kapitalisme kroni atau kapitalisme. Yang ketiga, lemahnya sektor real dari perekonomian nasional, antara lain karena praktek kapitalisme yang penuh dengan KKN dan masalah yang melekat padanya. Yang terakhir, sikap hidup yang lebih besar pasak dari tiang, serta sikap hidup yang bertutup dan mendasar diri atas tribalis, menurut Profesor Arif Budiman. Nah, selanjutnya apa aja sih dampak dari krisis ekonomi? Nah, dampak krisis ekonomi ini ada beberapa macam. Yang pertama, inflasi yang relatif terkendali menjadi hiperinflasi. Yang kedua, masuknya modal asing dalam jumlah besar menjadi keluar dan larinya modal dalam jumlah besar. Ketiga, tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi. Yang keempat, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi meningkat drastis. Yang kelima, jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis. Yang keenam, kejahatan meningkat tinggi dan banyak lagi dislokasi sosial dalam intensitas yang tinggi. Yang terakhir, harga barang naik cukup tinggi sehingga masyarakat sangat sulit mendapat kebutuhan pokok dan utang luar negeri melonjak. Selanjutnya ialah cara mengatasi krisis ekonomi. Dalam kaitan ini harus diterima bahwa dalam menghadapi suatu kontingen, kata-kata the sooner the better dan the problems usually are bigger than expected memang sangat tepat. Yang pertama ialah jalan keluar harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Karena krisis ini bukan bersifat single variable, maka jalan keluarnya tidak mungkin hanya dari satu aspek saja. Yang kedua, beberapa aspek. Kebijakan makro, moneter, dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi, dan memburuknya perekonomian. Kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan, termasuk restrukturisasi pinjaman perusahaan dan restrukturisasi perusahaan, kebijaksanaan restrukturisasi sektor real, kebijakan restrukturisasi kelembagaan, dan penanggulangan dampak sosial krisis dengan program jaringan sosial. Dan yang ketiga, langkah positif harus dilakukan pemerintah, yaitu transparansi, kebebasan pers, kepedulian pada hak asasi, dan proses penyelenggaraan kehidupan yang lebih demokratis, dimulai dengan mempersiapkan pemilu.
Dan yang keempat, untuk keluar dari krisis terlebih dahulu harus ada suatu titik balik, yaitu turning point, dari pesimisme menjadi optimisme, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dari tanpa harapan menjadi penuh harapan. Selanjutnya ialah kronologi krisis ekonomi. Krisis di Indonesia dibagi menjadi dua tahap, yaitu pada tahun 98 dan pada tahun 2008. Krisis di Indonesia pada tahun 1998 diawali di Thailand pada Juli 1997. Mata uang baht tiba-tiba anjlok. Sebelumnya selama 20 tahun Thailand mematok mata uangnya sebesar 25 baht per dolar AS. Memasuki tahun 96, defisit neraca berjalan Thailand meroket. Baht dinilai sudah overvalue. Krisis di Thailand merembet ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Dan pada akhirnya rupiah makin terpuruk, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1997, dan Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengambangkan mata uangnya. Selama Juli hingga Desember tahun 97, rupiah mengalami depresiasi yang sangat besar. Berdasarkan kajian Bank Dunia bertajuk Indonesian in Crisis a Macroeconomic Update yang diterbitkan pada Juli 98, nilai rupiah dolar AS merosot 10,7% pada Juli, pada Agustus 39,8%, pada September 55,6%, dan pada Oktober dan November 196,6% pada Desember. Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi ketika para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyak perusahaan yang meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan moneter dan fiskal, namun tak kunjung membaik. Akhirnya pada pemerintahan Soeharto memutuskan untuk meminta pertolongan IMF. Dan pada tanggal 13 Oktober, tahap pertama IMF mencairkan 3 miliar dolar AS untuk pencarian dana tersebut. Indonesia harus menyepakati letter of intent yang isinya ramuan resep dari IMF untuk membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Namun kebijakan tersebut atau persetujuan tersebut yang dikembangkan oleh IMF tidak berhasil, dan pada saat itu juga Indonesia melikuiditas 16 bank yang akhirnya membuat ekonomi semakin terpuruk, yang akhirnya pada tahun 98 terjadi kehebatan besar, yaitu krisis moneter yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto turun dari jabatan. Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu krisis ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Tanda-tanda krisis finansial mulai muncul pada Agustus 2007 saat BNP Paribas membukukan pendanaannya. Dilansir dari The Guardian, kondisi BNP Paribas itu mengindikasikan mereka tidak memiliki cara untuk menilai aset-aset mereka yang kompleks yang dikenal dengan collateralized debt obligation. Setelah itu, satu persatu institusi finansial atau perbankan yang punya exposure subprime mortgage terungkap mengalami kesulitan finansial. Puncaknya pada 15 September 2008, Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Kebangkrutan merupakan opsi terakhir setelah Bank of America dan Barclays menarik diri dari negosiasi untuk mengambil alih salah satu bank tertua di Amerika tersebut. Lehman diketahui sudah mengalami kerugian 60 miliar dolar AS akibat ekspor subprime mortgage. Kisru di pasar finansial akhirnya pun berimbas ke Indonesia, dan dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. Bahkan IHSG terpangkas hingga setengahnya pada bulan November. Di pasar obligasi negara juga mengalami tekanan senada dengan pasar saham. Kinerja pasar obligasi sebenarnya yang sempat membaik pada semester 1, namun pada semester 2 pasar obligasi mulai melemah dan mencapai puncaknya pada Oktober 2008. Selanjutnya, krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 dan 2008.
Yang pertama, krisis ekonomi pada 1997 sampai 1998, yaitu ada unsur politik KKN, kronisme korupsi, lemahnya sektor real, dan dari perekonomian nasional. Krisis timbul karena adanya kelemahan struktural di dalam perekonomian nasional, dalam sistem keuangan atau perbankan, dan praktek kapitalisme kroni atau kapitalisme fundamental ekonomi yang lemah. Ketidakstabilan nilai tukar ini mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Kalau krisis pada tahun 2008 yaitu murni masalah ekonomi global, pelemahan permintaan ekspor dan penurunan harga komoditas, jalur gangguan di pasar uang internasional dan penyesuaian portofolio. Selanjutnya, kebijakan moneter yang longgar. Selanjutnya, ketidakseimbangan global. Baik, lanjut, krisis ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya terjadi krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktek-praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Sedangkan dalam perspektif Islam, akar krisis ini terletak lebih dalam dan tidak ada upaya untuk memecahkan hanya lewat perubahan kosmetik belaka. Perlu adanya reformasi total. Targetnya adalah kesehatan sosial yang muncul dari nurani kesadaran manusia di berbagai dengan keadilan dan kejujuran semua tingkatan interaksi manusia. Kondisi kesehatan semacam ini tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu transformasi moral individual dan masyarakat di mana ia hidup. Banyak pakar memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi meskipun terdapat perbedaan. Tetapi pada umumnya kunci dari solusi krisis adalah menghilangkan sistem bunga atau riba dalam ekonomi. Di antara mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Akram Khan dan Arif mengatakan bahwa untuk menstabilkan ekonomi diperlukan 4 instrumen sebagai stabilizer, yaitu A. Sistem perbankan harus terbebas dari bunga atau riba, di mana merupakan tambahan terhadap uang yang disampaikan pada lembaga keuangan terhadap uang yang dipinjamkan. Yang B. Pasar uang yang bebas dari spekulasi. Hal ini bertujuan agar pasar berbeda dalam keadaan seimbang secara terus-menerus antara kekayaan dalam bentuk uang dan nilai-nilai real saham. Yang C. Upah yang adil. Upah yang adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus memenuhi kriteria keadilan. Adil di sini bermakna profesional. Kedua, menurut Muhammad Rajman Akhtar mengatakan bahwa untuk menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar islami diperlukan 3 hal berikut, yaitu A. Memutuskan sistem riba interest. Basis bunga harus digantikan dengan basis bagi utang dan resiko profit and risk sharing. Yang B. Perlu mendirikan institusi zakat. Zakat dapat dipakai sebagai alat ukur depresi atau booming. Dalam ekonomi, zakat memiliki 3 peran: pemberantasan kemiskinan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi. Yang C. Fakta moral. Dalam sistem ekonomi Islam ada 2 faktor yang diperlukan, yaitu faktor moral dan faktor material. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sekuler yang dimana hanya faktor materi saja yang diperhatikan. Mungkin selanjutnya ada sedikit kata-kata dari Firaza Bersari, yaitu pada waktunya dunia hanya perlu tahu kalau kita hebat. Kebahagiaan tidak membutuhkan penilaian dari orang lain.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.